Ibu hadirin sekalian, dari pusat dan dari regional di sini datang melihat sendiri, nanti investigasi sendiri apakah ini cerita bohong atau hanya konsumsi politik menjelang pemilu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa hal ini tidak mudah, karena saya harus menyamakan dulu persepsi kepada 15 bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan yang notabene berasal dari aliran berbagai macam warna. Harus menyatukan dulu, karena ini adalah seri antara Pemprov dan Pemkab kota se-Sumatera Selatan. Karena ini sharing melalui APBD harus disetujui DPRD masing-masing. Jadi saya harus meyakinkan 15 DPRD kabupaten dan kota. Dan tentunya pertama adalah DPRD Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu. Janji saya bersama Pak Edi adalah 1 tahun, kalau tidak terlaksana saya mundur. Saudara-saudara sekalian, ini adalah janji pada saat kampanye. Saya tahu risikonya itu luar biasa berat. Satu saja yang tidak setuju tidak dapat dikatakan Sumatera Selatan seluruhnya berobat gratis, karena Sumatera Selatan harus kompak satu. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, hanya dalam waktu 81 hari sejak 7 November tahun 2008 yang lalu, 81 hari. Barangkali ini banyak yang tidak tahu bahwa di balik pelaksanaan berobat gratis itu banyak sekali kerja keras yang mungkin tidak terbayangkan. Kami harus merombak, pertama, sebelum dilantik pun sudah membuat rencana merombak APBD Sumatera Selatan, berkeliling ke 15 kabupaten kota, bicara dengan bupati, wali kota masing-masing, meyakinkan DPRD masing-masing. Kita debat, kita diskusikan. Saya hanya satu saja yang saya katakan, kalau saudara bupati atau wali kota tidak setuju, silakan. Kami yang akan membiayai rakyat saudara untuk berobat gratis. Tapi ingat, saya akan hadapkan dengan rakyat Anda sendiri. Kalau baru 1 kali, jangan dipilih untuk 2 kali. Kalau sudah 2 kali, kita turunkan rapi-rapi saya yang berada di depan sekarang. DPRD juga begitu. Jangan coba-coba tidak setuju, karena ini adalah kebijakan pro rakyat, pro buruh, bukan untuk saya. Sama sekali tidak. Bukan hanya sekedar memenuhi janji kampanye, tapi ini benar-benar untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, sebagian besar, kalau di Sumatera Selatan hampir 60% yang belum dilindungi oleh asuransi kesehatan. 60% itulah yang paling membutuhkan, yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak bisa dilindungi oleh asuransi manapun. Inilah yang kita lindungi. Saudara-saudara, bayangkan banyak saudara-saudara kita di lapis paling bawah yang bekerja sehari untuk makan sehari. Pagi dia bekerja dulu, anak-anaknya nunggu. Tengah hari dia pulang bawa uang 5-10 ribu rupiah, itu yang dibelikan beras oleh istri dan anak-anaknya, makan dengan ikan asin. Kemudian dia kerja lagi. Keluarga ini, kalau kepala keluarganya yang mencari nafkah itu tidak bekerja sehari, terpaksa membuka. 2 hari orang tidak mau lagi mengutang, seminggu apa dibayangkan nasib keluarga ini? Mengadu kepada siapa? Ayo, kepada
siapa mereka akan mengadu. Kepada para wartawan pun tidak bisa. Kepada siapa mereka mengadu? Siapa yang akan membantu mereka? Para pemimpin itu yang katanya dipilih oleh rakyat mendapat amanah, itulah yang harus bertanggung jawab mengangkat mereka ke derajat kehidupan yang lebih baik, yang membiayai kalau dia sakit, yang menyekolahkan anak-anaknya. Kalau pemimpin tidak mau seperti itu, berhenti saja dia jadi pemimpin, berhenti jadi bupati, berhenti jadi gubernur, berhenti jadi wali kota. Ini saudara-saudara, saya bukan saya paling baik, enggak. Banyak bupati sahabat saya, sampai saat ini saya masih ketua harian para bupati se-Indonesia. Banyak bupati-bupati yang bagus, tapi banyak juga yang kurang baik. Saya menimbulkan wacana, kalau yang kurang baik bagaimana? Apakah kita tunggu 5 tahun? Apakah harus ditunggu 5 tahun baru bisa digantikan? Aturannya, undang-undangnya seperti itu. Mereka mengatakan saya punya hak 5 tahun dipilih. Hak saya 5 tahun. Tapi saya katakan betul. Tapi juga rakyat punya hak selama 5 tahun itu dia dipimpin dengan baik. Selama 5 tahun itu kesejahteraannya dapat sedikit meningkat. Kalau tidak, hak yang pertama tadi gugur. Itu pendapat saya. Oleh karena itu saya menimbulkan satu wacana. Bisa tidak ada satu aturan yang menilai masing-masing pemimpin itu, menilai kinerjanya, performance-nya, kemampuannya. Kalau ternyata dalam batas waktu tertentu ternyata tidak bagus, mundur teratur, digantikan yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini mungkin satu rencana gila, atau satu impian gila, atau satu ide gila. Tapi barangkali kalau saudara turun ke bawah, ke lapis paling bawah, dan tinggal di sana, hidup bersama di situ, pasti mendukung ide ini. Ada 2 contoh di Sumatera Selatan, 2 kabupaten sama-sama pemekaran. Yang satu bupatinya bagus, energik, berani ngambil resiko, berbuat untuk rakyat. Yang satu bermasalah terus, tidak sempat memerintah dengan baik. Akibatnya apa? 5 tahun, bentar lagi 5 tahun. Kedua kabupaten ini, yang satu maju luar biasa, yang satunya kasihan. Yang satunya kasihan siapa? Bukan bupatinya, kasihan rakyatnya, kasihan daerah. Kita terpaksa harus nunggu 5 tahun untuk menggantikan.